Pertama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Karena setiap detik di dalam kehidupan kita tidak terlewat daripada nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini kita sehat dan sempat, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, adalah salah satu nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri kepada Allah. Salawat dan salam marilah kita senantiasa selalu kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi termulia sejagat dunia dan sejagat akhirat. Nabi yang mengatakan, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya paling utamanya manusia kelak di sisiku di hari kiamat, kata Nabi, ialah manusia yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat serta para pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para khutbah yang lain di mimbar-mimbar mereka berwasiat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Al-Fakir pada kesempatan kali ini selaku khatib, yang mana wasiat takwa adalah merupakan salah satu rukun dalam khutbah lain, dua khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua yang harus disampaikan oleh para khutbah, entah takut atau tidak takut. Takwa dalam sebagian artian adalah mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang hadir pada saat ini adalah salah satu bentuk takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbagai macam kewajiban kepada kita sebagai orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada hari akhirat. Di antara kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita ialah salat. Maka jadikanlah salat bukan hanya kewajiban kita, tapi merupakan kebutuhan dan kepentingan kita. Kita butuh salat kita ketika kita sedang sakaratul maut. Kita butuh salat kita dan sujud kita ketika kita berada di kuburan. Dan kita butuh pahala salat dan sujud kita kepada Allah ketika kita berada di padang mahsyar dan di hari kiamat. Salat, kata Allah Ta'ala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat dapat mencegah seseorang dari berbuat keji dan perbuatan munkar. Jika salat kita benar, salat kita khusyuk karena Allah, sujud kita khusyuk karena Allah, rukuk kita khusyuk karena Allah, insya Allah salat dapat membentuk kepribadian kita menjadi pribadi mukmin yang taat kepada Allah, yang bersih hatinya, yang jauh dari sifat iri, sifat sombong, sifat ujub, dan sifat riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Karena hakikat salat adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita dan siapapun kita, sekali-kali jangan sampai lalai daripada salat. Karena Allah singgung dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, dengarkan dengan imanmu, tundukkan dengan imanmu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sekali-kali harta bendamu, anak-anakmu, jabatanmu, pekerjaanmu, perdaganganmu, dan lain sebagainya dapat melalaikanmu daripada berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mayoritas ulama tafsir menafsirkan dan zikirlah, mengingat Allah ialah salat.
jangan sampai segala aktivitas dunia kita dapat melalaikan kita daripada salat. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Apabila segala sesuatu aktivitas kita dapat melalaikan kita daripada salat, maka mereka kata Allah adalah orang-orang yang merugi. Katanya kita cari nafkah untuk bekal ibadah, untuk syarat ibadah. Kenapa? Inti ibadah kita tinggalkan, yakni salat. Hadirin sidang Jumat serta para pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, terkhusus bagi mukmin laki-laki diwajibkan pula oleh Allah setiap hari Jumat pada waktu zuhur ialah untuk salat Jumat. Sebagaimana Allah singgung dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalati yaumil jum'ah, jika dipanggil untuk salat di hari Jumat dengan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah pergi ke masjid-masjid yang ada untuk mengingat Allah. Dengan apa? Dengan salat Jumat. Wadharul bai', dan tinggalkanlah jual belimu, tinggalkanlah perniagaanmu, tinggalkanlah tanimu, tinggalkanlah daganganmu, tinggalkanlah kantormu. Fas'au ila dzikrillah wadharul bai', dzalikum khairul lakum, karena semua itu lebih baik untukmu, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Maka kita mukmin yang laki-laki dituntut oleh Allah agar distempel oleh Allah sebagai laki-laki sempurna. Katanya ingin dicap oleh Allah laki-laki sempurna, kok beraninya kita meninggalkan sholat Jumat? Sholat Jumat wajib untuk kita laki-laki, bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita, kecuali ada udzur syariat seperti sakit misalnya. Kemudian Rasulullah SAW mewanti-wanti bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa ada alasan syariat. Kata Nabi, man tarka thalatha jum'atin tahawunan biha taba Allahu ala qalbi. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena menganggap enteng terhadap kewajiban sholat Jumat yang Allah wajibkan kepada kaum mukmin laki-laki, taba Allahu ala qalbi, maka Allah menstempel, mengecap hatinya dengan cap kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, man taraka thalatha jumu'atin min ghairi udhrin kutibah minal munafiqin. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat berturut-turut tanpa ada alasan syariat, bukan karena sakit, bukan karena musafir, maka kutibah minal munafiqin, maka ia dicatat oleh Allah Ta'ala dari golongan orang-orang yang munafik. Sementara kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innal munafiqina bidarkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik berada di neraka yang paling dalam. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu, di momentum yang singkat ini, marilah kita banyak beristighfar kepada Allah. Kita akui kita banyak dosa, ya, banyak maksiat memang, kita kotor benar, tapi kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Allah. Karena andai kata dosa, maksiat dan kekotoran kita ditampakkan oleh Allah, mungkin dunia ini terlalu kecil untuk menjadi wadah atau tempat dosa kita. Tapi ingat, kita punya Allah yang memegang ubun-ubun kita, yang memegang hati kita, yang senantiasa mengajak dan mengajak kita selalu, tidak ada henti-hentinya, tidak ada jemu-jemunya, untuk menjadi hamba mukmin yang sujud kepada Allah, tobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, dengan harapan mudah-mudahan sujud kita yang penuh dengan kekurangan ini, salat dan salat Jumat kita yang penuh dengan kelalaian ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah, bukan karena kehebatan kita, tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعنا وإياكم بما فيه من التلاوة والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين